Horas. Kita bertemu kembali dengan renungan harian Carpe Diem hari ini, Kamis 21 Juli 2022. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Marilah kita memulai renungan firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan buku Yende nomor 470, baitnya yang pertama dan yang kedua. Firman Tuhan hari ini adalah yang tertulis dalam Imamat 19 ayat yang ke-15. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Ada suatu ungkapan yang mengatakan, hukum jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Arti dari ungkapan itu adalah hukum itu janganlah pilih kasih dalam penegakannya. Jangan tegas dan keras kepada rakyat jelata dan miskin. Namun ketika berhadapan dengan orang besar dan penguasa, penegakan hukum jadi lemah dan tak berdaya. Firman Tuhan hari ini juga berbicara tentang bagaimana seharusnya penegakan hukum. Harus adil kepada siapapun, baik kepada orang besar atau berkuasa. Hukum tidak boleh lemah, maupun kepada orang kecil, jangan dibela secara tidak wajar hanya karena kasihan dia orang kecil. Hukum dan keadilan harus ditegakkan berdasarkan perkaranya, berdasarkan hukumnya. Bukan berdasarkan siapa terdakwanya, bukan juga berdasarkan besar atau kecil status sosialnya. Kesalahan ringan harus dihukum dengan ringan, dan kesalahan berat harus dihukum dengan berat. Tidak peduli apakah pelakunya orang kecil atau orang besar. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, beberapa kali kita mendengar berita tentang keputusan pengadilan yang tidak enak untuk didengar. Mantan menteri yang menjadi tersangka korupsi dihukum lebih ringan daripada tuntutan, dengan alasan ketika sebagai menteri dia telah melakukan kebaikan. Aneh bukan? Justru karena sebagai menteri dia telah melakukan kejahatan dengan menggunakan wewenangnya, maka ia ditangkap dan didakwa. Ada pula mantan jaksa yang dihukum lebih ringan atas tindakan korupsi yang dilakukannya dengan alasan dia adalah wanita. Padahal bunyi undang-undangnya tidak membedakan ancaman hukuman berdasarkan jenis kelamin terdakwa. Dengan demikian biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali untuk bersikap adil dimanapun kita berada. Adil dalam bertindak dalam peran kita masing-masing, baik kepada anggota keluarga, kepada bawahan atau atasan, dan kepada siapapun. Apalagi bila kita diberi tugas sebagai petugas penegak keadilan di negeri ini. Tegakkanlah keadilan menurut hukumnya, menurut undang-undangnya. Dan juga firman ini mengingatkan kita untuk tidak diam, namun terus menyuarakan penegakan keadilan tanpa memandang status dan jabatan. Semua orang sama di hadapan hukum, sama seperti setiap orang sama di hadapan Tuhan. Amin.
Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, kiranya Engkau memberikan kami hikmat dan juga keteguhan hati untuk dapat berbuat adil kepada siapapun. Terlebih ketika kami harus menegakkan keadilan, Engkau memampukan kami untuk menegakkan keadilan seturut dengan hukum yang ada. Tuhan berkati juga para penegak keadilan di negeri ini, sehingga mereka mampu berbuat adil dan menegakkan keadilan itu sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai engkau sekalian. Amin.